Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini kita berjumpa lagi dalam video yang kedua, yaitu metode penelitian hukum untuk materi ragam pendekatan dalam penelitian hukum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang kaidah-kaidah dalam penelitian hukum. Ternyata dalam penelitian hukum itu ada hal yang boleh dilakukan, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Dan kita juga belajar tentang norma-norma yang ada dalam sebuah penelitian hukum. Bahwa penelitian hukum itu harus menimbulkan suatu novelty, hal yang baru, temuan dalam bidang hukum. Tanpa ada novelty, tidak ada originalitas dalam penelitian hukum kita. Hanya menyalin dari penelitian yang sudah-sudah. Itu beberapa hal yang kita pelajari, ya. Salah satu dari beberapa hal yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang ragam pendekatan dalam penelitian hukum. Namun sebelumnya saya ingin cerita sedikit tentang logika dan cerita juga soal isu hukum, ya. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Penelitian hukum esensinya adalah mencoba membedah karakteristik hukum, mencoba membedah isu hukum serta aspek praktis dalam akademis keilmuan hukum. Dalam penelitian hukum, logika hukum ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikuasai. Salah satu logika hukum sederhana misalnya, ini saya contohkan. Kita menggunakan 3 poin. Ada premis mayor, premis minor, dan konklusi. Di premis mayor misalnya, dalam logika hukum, barang siapa yang memenuhi syarat sah suatu perjanjian dalam Islam, maka perbuatan hukum muamalahnya memiliki keabsahan. Premis minornya adalah Ahmad berusia 21 tahun saat ia beli emas di Pegadaian sesuai akad syar'i. Dan kesimpulannya atau konklusinya, perbuatan hukum jual beli yang dilakukan Ahmad sah menurut syar'i. Ini salah satu contoh logika hukum. Dan kawan-kawan harus mulai mengakrabkan diri dengan hal-hal yang semacam ini. Sebab logika hukum ini sangat berperan dalam sebuah penelitian. Ini saya contohkan sebagai pendahuluan saja. Sekarang kita masuk ke dalam isu hukum. Isu hukum ya, berada dalam posisi sentral dalam suatu penelitian hukum sebagaimana kedudukan permasalahan di dalam penelitian lainnya. Karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan dalam penelitian hukum, sebagaimana permasalahan yang harus dijawab di dalam sebuah penelitian non-hukum. Untuk dapat menentukan isu hukum, perlu pemahaman yang mendalam mengenai ilmu hukum. Sebab tidak mungkin seorang yang bukan ahli hukum, yang tidak menguasai bidang kajian, mampu mengangkat isu hukum. Jadi mustahil orang yang tidak mengerti hukum mencoba melakukan penelitian bidang hukum, karena bukan kajiannya dia. Maka dari itu, jadilah seorang yang ahli dalam suatu bidang kajian. Berkenaan dengan hal ini, maka mustahil pula seorang yang tidak ahli di bidang suatu kajian, spesifik dalam bidang hukum, maka melakukan penelitian hukum. Kita tidak ahli dalam bidang bagi hasil atau mudharabah. Kita melakukan penelitian tentang mudharabah, itu akan hal yang menjadi hal yang sangat konyol gitu. Jadi jadilah seorang yang ahli dalam suatu bidang kajian. Betul-betul spesifik dari sekarang. Cari keahlian kawan-kawan itu kira-kira minatnya atau passionnya itu di bidang apa. Maka kita akan mudah menemukan isu hukum. Begitu. Selanjutnya, isu hukum dalam dogmatik hukum. Isu hukum atau gejala-gejala dalam ruang lingkup dogmatik hukum itu dapat muncul dalam ada 3 hal ya. Yang A, terdapat kesenjangan teori dan praktek. Teori undang-undang misalnya mengatakan seperti ini. Ternyata praktek di lapangan mengatakan seperti itu. Ada kesenjangan, ada perbedaan antara teori yang dipelajari yang seharusnya ya, dengan kenyataan. Ada das sein dan das solennya berbeda begitu. Jadi perbedaan antara teori dan praktek ini bisa menjadi sebuah gejala-gejala atau menjadi sebuah isu hukum begitu. Kemudian yang B, yang kedua, terjadi kekosongan hukum. Misal sebuah peristiwa dalam masyarakat tetapi belum ada aturannya. Ini kekosongan hukum. Ini juga bisa dijadikan hal yang menarik dan kemudian diangkat menjadi sebuah penelitian. Ini merupakan sebuah isu hukum. Kemudian berikutnya yang ketiga atau C, terdapat perbedaan penafsiran atas sebuah fakta. Misalnya ahli hukum A mengatakan seperti ini, ahli hukum B mengatakan seperti itu. Ya, misalnya ulama A mengatakan begini, ulama B mengatakan begitu. Ini bisa dijadikan isu hukum, bisa dijadikan semacam informasi awal bagi kita untuk diangkat menjadi sebuah penelitian. Begitu. Jadi ada 3 hal ya, isu hukum itu dalam lingkup dogmatik hukum. Kemudian dalam teori hukum, penelitian isu hukum dalam tataran teori ini diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum
Dengan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, maka ahli hukum akan lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu menggali teori-teori yang ada di belakang ketentuan hukum tersebut. Kita bisa jadi tahu, ternyata aturan hukum seperti ini diterapkan karena logika hukumnya begitu. Dasar-dasar teorinya begitu, gitu. Jadi dari teori, begitu ya. Kemudian, isu hukum dalam filsafat hukum. Asas-asas hukum yang ada dapat saja mengalami perubahan. Akan tetapi mengingat sifat abstraksi dari asas-asas hukum, maka perubahannya akan lambat ketimbang perubahan peraturan perundang-undangan misalnya. Nah, asas-asas hukum tersebut yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan itu menampakkan diri ke permukaan melalui aturan-aturan. Dalam setiap aturan hukum dapat dilacak asas hukum yang mendasarinya. Untuk memahami asas hukum tersebut, maka diperlukanlah filsafat hukum, ya. Isu hukum dalam filsafat hukum termasuk ke dalam gejala-gejala atau fenomena yang dapat dikonversi ke dalam sebuah rumusan masalah untuk kemudian diangkat menjadi judul karya tulis ilmiah. Nah, jadi yang mau buat karya tulis ilmiah, kalau nggak mau mikir atau malas mikir ya susah. Memang karakteristik penelitian itu memang filsafati. Harus meneliti sampai ke akar-akarnya begitu. Jadi kita harus diminta aktif untuk berpikir secara mendalam. Dan itu merupakan proses filsafat. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Macam-macam penelitian, macam-macam pendekatan, maksud saya. Macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum. Ternyata dalam sebuah penelitian hukum itu ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Tidak jadi soal, penelitiannya bidangnya mirip atau sama, isu yang diteliti sama, tapi dengan pendekatan yang berbeda, hasilnya maka akan berbeda. Jadi akan sangat lucu jika ada yang mengatakan bahwa penelitian soal ini sudah ada yang meneliti, jadi tidak boleh diteliti lagi. Belum tentu. Penelitian yang temanya sama, itu dengan pendekatan yang beda, itu bisa beda hasilnya. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa pendekatan ini memegang peranan yang penting dalam sebuah penelitian hukum. Sekarang kita kaji, kita lihat sama-sama secara sepintas. Ada beberapa macam pendekatan yang bisa kita pakai dalam sebuah penelitian. Yang pertama ada pendekatan undang-undang, statute approach. Yang kedua pendekatan kasus, case approach. Yang ketiga pendekatan historis atau historical approach. Yang keempat pendekatan correlational, correlative approach. Kemudian berikutnya ada pendekatan komparatif, comparative approach. Kemudian pendekatan komprehensif atau comprehensive approach. Kemudian yang terakhir pendekatan konsep approach. Mungkin ada lagi pendekatan-pendekatan yang lain, tapi pada kesempatan kali ini saya coba bawakan beberapa pendekatan yang umumnya digunakan oleh para peneliti dalam bidang hukum. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, pendekatan undang-undang atau statute approach. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Nah, dalam pendekatan ini, apabila kawan-kawan ingin menggunakan pendekatan undang-undang, apalagi yang di hukum tata negara atau siasa, itu banyak menggunakan pendekatan undang-undang. Teman-teman harus memperhatikan mana undang-undang yang masih berlaku, mana undang-undang yang tidak berlaku lagi. Mana peraturan-peraturan lain yang terkait dengan isu yang diteliti, itu juga harus dikumpulkan atau dikaji secara global. Jadi ini merupakan pendekatan undang-undang. Kelemahannya adalah ketika kita menggunakan undang-undang yang tidak berlaku lagi atau undang-undang yang sudah diganti dengan undang-undang yang baru, gitu. Maka penelitian ini harus teliti dalam hal undang-undang dan harus mampu mengkoleksi beberapa peraturan-peraturan yang terkait dengan isu yang diteliti. Ini merupakan pendekatan undang-undang. Kemudian pendekatan kasus, ini biasanya studi kasus, ya. Dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu, di mana ia telah memiliki kekuatan hukum tetap. Misalnya putusan pengadilan. Ya, mungkin kawan-kawan pernah lihat ya, karya tulis mengkaji tentang putusan pengadilan nomor sekian-sekian di pengadilan kota itu. Gitu. Ya, ini merupakan bentuk pendekatan kasus, case approach. Kemudian pendekatan historis, ya, fokus pada sejarah dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Misalnya turunnya undang-undang ini atau diterbitkannya regulasi ini. Itu dasar hukumnya apa? Fenomena apa yang terjadi? Sejarahnya bagaimana? Itu diteliti dalam penelitian pendekatan historis ini. Kemudian pendekatan korelasional, yaitu mengkaji keterkaitan dua aspek penelitian. Bisa jadi sebab akibat, gitu ya. Ini merupakan pendekatan korelasi, mencari keterkaitan antara dua hal yang ada. Kemudian berikutnya pendekatan komparatif. Nah, kalau yang tadi mencari
kaitannya atau sebab akibatnya, ini melihat perbedaannya atau perbandingannya. Misalnya memperbandingkan satu aturan dengan aturan yang lain yang memiliki aspek bahasan yang sama. Contohnya fatwa, ya. Ini bisa fatwa MUI, misalnya. Fatwa MUI dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, misalnya. Atau Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan fatwanya dari Lembaga Nahdlatul Ulama, misalnya. Atau fatwanya Al-Azhar Mesir dengan fatwanya Lajnah Daimah di Saudi Arabia, misalnya. Dilihat komparatif antara keduanya, komparasinya bisa. Kemudian berikutnya pendekatan komprehensif, ya, yang memadukan jenis-jenis pendekatan yang ada, atau dapat pula melakukan pendekatan menyeluruh atau holistik tentang sebuah aspek yang ada. Selanjutnya pendekatan konsep, yang dilakukan dengan tetap berpatokan pada konsep-konsep awal sebagai dasar pijakan dalam membahas isu hukum yang diteliti. Jadi peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dalam mengangkat fenomena yang menjadi bahan penelitian. Nah, itu beberapa macam pendekatan yang bisa kawan-kawan pakai nantinya ketika kawan-kawan menulis sebuah karya hukum atau karya tulis ilmiah. Kemudian karakteristik penelitian hukum. Sejatinya penelitian hukum tidak memerlukan hipotesis dan istilah data statistik. Karakteristiknya berbeda dengan penelitian kuantitatif, ya. Demikian juga dengan istilah analisis kualitatif dan kuantitatif. Keduanya sebenarnya bukan istilah yang lazim dipakai dalam penelitian hukum, kalau kita mau lihat kenyataannya. Dengan kata lain, semua prosedur yang terdapat di dalam penelitian keilmuan yang bersifat deskriptif empirikal, yang menggambarkan keadaan lapangan, itu bukan prosedur dalam penelitian hukum. Karena penelitian hukum adalah penelitian norma, penelitian asas. Nah, ahli hukum terbelah dalam perspektif deskriptif empirikal ini. Ada ahli hukum yang tidak setuju bahwa penelitian hukum hanya sebatas penelitian kaidah atau asas saja. Sebab ada ahli hukum yang menyatakan bahwa bisa saja penelitian di lapangan yang menggunakan data statistik itu menggunakan penelitian hukum. Betul. Tapi pada asasnya penelitian hukum itu sesungguhnya penelitian norma. Bukan penelitian sosial murni, begitu. Oleh karena itu, penggunaan statistik baik yang parametrik maupun non-parametrik dalam penelitian hukum dipandang oleh sebagian ahli hukum tidak relevan dalam penelitian hukum. Akan tetapi penggunaan instrumen statistik dalam penelitian hukum itu dapat saja dilakukan jika memang penelitian tersebut mengharuskan penggunaannya. Misalnya ketika seorang peneliti hukum mengejar hasil yang memang adalah data-data statistik. Contoh, kita melakukan penelitian dalam bidang hukum terkait ilmu falak, otomatis harus ada data statistik. Kita melakukan penelitian persebaran efektivitas zakat misalnya di dalam masyarakat. Ini perlu data lapangan atau data statistik. Nah, di samping itu, penggunaan data-data statistik dapat juga dimanfaatkan sebagai data pelengkap dalam penelitian kualitatif. Jadi kawan-kawan meneliti hukum boleh tidak menggunakan data-data angka-angka, boleh, sebagai pelengkap sifatnya. Karena penelitian hukum itu pada asasnya adalah penelitian norma. Nah, pemahaman bahwa penelitian hukum harus dibedakan dengan penelitian sosial juga meyakini bahwa ground research harus dikesampingkan dari penelitian bidang hukum atau metode penelitian hukum. Sebab semuanya itu hanya dapat diterapkan dalam penelitian sosial. Adapun penelitian hukum sejatinya adalah penelitian asas atau penelitian norma, bukan statistik sosial. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari video yang kedua ini adalah A. Penelitian hukum esensinya adalah mencoba membedah karakteristik hukum, isu hukum, serta aspek praktis dalam bidang hukum, praktis dan akademis dalam keilmuan hukum. Kemudian yang B, isu hukum berada pada posisi sentral dalam suatu penelitian. Isu hukum dapat ditangkap oleh orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai ilmu hukum. Jadi kita harus ahli di bidang hukum dulu, baru bisa meneliti hukum. Otomatis dengan kenyataan ini kita tidak bisa meneliti suatu hal yang bukan atau berada di luar jangkauan keilmuan kita. Jadi kawan-kawan harus expert dulu di bidangnya, baru bisa mampu melihat gejala-gejala dalam bidang hukum dan mengangkat sebuah persoalan menjadi sebuah permasalahan dalam penelitian hukum. Yang C, kemudian isu hukum atau gejala-gejala dalam ruang lingkup dogmatik hukum muncul jika ada kesenjangan teori dan praktek, jika terjadi kekosongan hukum, dan atau terdapat perbedaan penafsiran atas fakta hukum. Kemudian yang terakhir, terdapat beberapa pendekatan dalam bidang penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, historis, konstitusional, pendekatan komparatif, pendekatan komprehensif, dan pendekatan konsep. Masih banyak yang lain bisa kawan-kawan cari di lain kesempatan. Pada kesempatan kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang
Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.